في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mempunyai jenderal-jenderal perang hebat pada zamannya masing-masing. Hampir dari sekian banyak jenderal yang dimiliki oleh umat muslim, inilah 10 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam. 1. Nabi Muhammad SAW adalah panglima perang terhebat sepanjang sejarah manusia. Dalam setiap peperangan, beliau tampil yang paling terdepan melawan musuh dan tidak takut yang namanya kematian. Beliau adalah ahli strategi perang terhebat dalam sejarah umat manusia. Didikan beliau kepada para sahabatnya melahirkan panglima-panglima hebat dan tak terkalahkan. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat lainnya. Para sahabat inilah yang melanjutkan peluasan wilayah ke seluruh penjuru dunia. 2. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang terkenal masyhur dan ditakuti di medan perang serta dijuluki sebagai Syaifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tak terkalahkan sepanjang karirnya. 3. Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawannya kagum dengan kepemimpinan serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya dan juga kaidah pemilihan tentaranya. Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih memiliki keturunan dengan Abu Bakar As-Siddiq. 4. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi atau yang juga bisa dikenal dengan Saladin, dia adalah seorang jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit atau daerah utara Irak saat ini. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah sebagai Yaman, Irak, Mekah, dan Diyarbakar. Salahuddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinannya, kekuatan militer, dan sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Dia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Dawud. 5. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal dalam memeluk agama Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah atau saat ini adalah Ethiopia, dan kemudian ia hijrah ke Madinah. Ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, beliau ditunjuk untuk menjadi panglima perang pimpinan pasukan muslim untuk berperang melawan kekaisaran Romawi. Ia meninggal disebabkan oleh wabah penyakit. 6. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang yang awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad SAW. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat pemimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qudisya.
Peperangan itu merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. 7. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Turto atau Tariq yang memiliki satu mata. Adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim di wilayah Al-Andalus pada tahun 711 Masehi. 8. Suraibil bin Hasanah. Suraibil bin Hasanah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Rasyidin, bertugas di bawah Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan Muslim di Suriah, bertugas sejak tahun 634 hingga kematiannya pada tahun 639 akibat wabah. 9. Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah gubernur Bursya dan merupakan jenderal militer yang sangat sukses pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan. Dia dikenal atas kehebatannya dalam administrasi dan militer. 10. Amr bin As. Pada awalnya, beliau pernah mengambil bagian dari peperangan menentang Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslim. Ia masuk Islam bersama dengan Khalid bin Walid. 6 bulan setelah masuk Islam, beliau bersama Rasulullah SAW menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Ia adalah panglima perang yang bijak dalam mengatur strategi perang. Beliau adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkraman Romawi. Ia kemudian dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab, tetapi kemudian dipecat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan melantik kembali beliau menjadi gubernur Mesir. Panglima Amru mengerahkan tentara yang menjunjung Al-Quran di ujung tombak. Ia menggunakan cara ini dalam pertempuran dengan Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib menghentikan serangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mempunyai jenderal perang terhebat sepanjang masa. Agama Islam mempunyai wibawa yang hebat karena tentara-tentara Islam mempunyai 2 kemuliaan, yakni yang pertama mereka rela mati syahid, dan yang kedua hidup dalam kemuliaan Islam. Di antara jenderal perang Islam yang terhebat di masa Nabi Muhammad SAW ialah Khalid bin Walid, ada Panglima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Saat ketika menghadapi pasukan Romawi di perang Yarmuk, pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 dan tentara kaum muslimin hanya 3.000 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka terjadi kemenangan kaum muslimin. Terbukti hanya 12 orang saja yang syahid, sementara pasukan Romawi banyak sekali yang gugur. Kemudian Kaisar Heraklius bertanya kepada panglima senior. Mereka menjawab, mengapa kalian bisa kalah menghadapi kaum muslimin? Salah satu panglima tertua menjawab, mereka adalah kaum yang berpuasa di siang hari, banyak bersedekah, dan mereka sholat malam di malam hari, dan mereka tidak suka minum minuman keras. Sementara kita suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan tidak berpuasa di siang hari.
Untuk itulah mereka pantas meraih kemenangan dan pertolongan Allah. Demikian itu adalah percakapan antara Romawi Heraklius dan panglima seniornya. Itulah kehebatan kaum muslimin di masa lalu yang menggetarkan seluruh dunia, bahkan pasukan Persia dan Romawi yang saat itu negara terkuat tunduk dalam pemerintahan Islam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.